warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Syarifah, NIM 315022000011, mahasiswa FAI, kelas A Tarbiyah. Di sini saya ingin membacakan esai untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Komunikasi dan Interaksi Bahasa Indonesia antara mahasiswa dan dosen PAI. Sejarah dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang memiliki sejarah yang cukup khas. Bahasa Indonesia bukan hanya tumbuh secara ilmiah atau secara dengan bahasa daerah lainnya, melainkan bentukan para pejuang kemerdekaan. Dengan pertimbangan tertentu, para pejuang kemerdekaan yang bersumpah pemuda mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia tanpa menghilangkan status bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa munculnya bahasa Indonesia dilatar belakangi dengan kepentingan politik para pejuang dari kemerdekaan. Namun, pembelajaran dari bahasa Indonesia seharusnya itu harus dikelola dengan sistem yang utuh dan menyeluruh. Sebab, untuk menguasai materi pembelajaran dari bahasa Indonesia, khususnya dalam perguruan tinggi, itu harus diperlukan. Karena masih banyak bahwa orang sarjana, orang terdidik, termasuk dosen, itu belum dapat berbahasa Indonesia yang baik. Seorang ahli yang bernama Cair, yang lahir pada 1993, telah menyatakan hal itu dengan menganalisis halaman-halaman pertama dari 4 yang ditulis oleh dosen pengajar bahasa Indonesia pula. Telah kita rasakan kebahagiaan tiada yang tara, karena kita memiliki bahasa yang nasional, yaitu bahasa resmi, bahasa negara, termasuk yaitu bahasa Indonesia. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa itu belum sefasih saat mahasiswa menggunakan bahasa yang formal, karena kurangnya mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik, yang benar dalam kehidupan sehari-hari itu, bahkan di dalam diri mereka timbul suatu ketidakwajaran ketika berbahasa Indonesia yang baik. Padahal sangatlah wajar menunjukkan identitas sebagai penerus bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa maju suatu negara apabila tidak bisa menunjukkan jati dirinya? Maka berbahasa Indonesia itu haruslah dengan santun dan menggunakan serta berusaha menghindari konflik antara pembicara dengan lawan pembicaranya dengan penuh kesopanan saat berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa Indonesia itu penting karena mampu menimbulkan komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa, sehingga mampu menggunakan tujuan pesan yang disampaikan itu akan tercapai. Cara berbicara yang baik seorang mahasiswa kepada dosen itu haruslah dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa tersebut menunjukkan bahasa yang santun dan nasional. Dan sebagai mahasiswa itu memanglah harus menerapkan sikap tersebut kepada dosen, karena di kalangan sekarang banyak seorang mahasiswa yang lupa cara berkomunikasi dengan dosen itu tidaklah baik dan sopan untuk penggunaannya, dan cara berkomunikasinya dengan dosen itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jujur, serta saat berdiskusi dengan dosen haruslah tetap menerapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan sopan. Yang paling utama, berbahasa Indonesia dengan dosen itulah harus teliti dan sopan dalam pembicaraannya. Jika saat mengucapkan kepada dosen tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan janganlah menggunakan bahasa yang baku atau paling lebih yang tidak baku. Tujuan dari menyelidiki bahasa Indonesia itu kan untuk membuatkan kepribadian mahasiswa, mengasah kemampuan berbahasa, tak membiasakan plagiat, untuk memahami bahasa baku yang sahih dan baik. Karena seorang dosen itu seorang pengajar atau pembimbing kita saat di kampus. Beliau merupakan seorang yang telah membuat mahasiswa dan mahasiswi itu agar bisa menjadi sukses untuk menggapai cita-cita kedepannya. Jadi, mahasiswa merupakan sebuah keberuntungan yang baik dan benar agar ilmunya bermanfaat. Komunikasi dan interaksi
antara mahasiswa dan dosen dalam berbahasa Indonesia di bidang studi PAI atau Pendidikan Agama Islam dapat mencakup beberapa aspek. Karena pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberi landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, diajarkan oleh dosen. Setelah mengamalkan materi tersebut, maka diajarkan oleh dosen pendidikan agama Islam ke kehidupan asli secara hikmat dan bersungguh-sungguh. Jadi, ada beberapa aspek komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen pengajar, yaitu saat memperkenalkan diri kepada dosen, kita harus sebagai mahasiswa itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Saat tanya jawab dan diskusi di kelas, dosen itu selalu menginginkan kepada mahasiswanya agar aktif di kelas dan selalu berkata yang baik dan sopan dengan menggunakan bahasa Indonesia agar terlihat sopan dan efisien. Penting untuk diingat bahwa dalam komunikasi antara mahasiswa dan dosen itu penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan saling menghargai. Selain itu, pastikan untuk menjaga sikap terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang mahasiswa dalam dunia akademik itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, faktor yang paling penting dan paling peranan dalam mahasiswa itu yaitu peran seorang dosen sebagai penasihat akademik dalam memberikan arah yang baik dalam bimbingan dan proses selama belajar yang dialami oleh mahasiswa. Yang cara penting itu harus menggunakan bahasa formal dan menghindari saat menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.